Kau mendengarkan podcast ini untuk kita. What matters to you, matters to us. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Yudi. Pak Yudi, boleh kami perkenalkan kembali. Padahal sebenarnya ini sudah beberapa kali mengisi ya Bapak Yudi. Akhirnya kita bisa bergabung kembali. Boleh saya kenalkan kembali. Pak Yudi ini adalah saat ini menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Analisis Risiko Pembiayaan di Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan. Selamat datang sekali lagi Pak Yudi. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya yang super padat akhir-akhir ini. Nah, Pak Yudi, mungkin kita perlu merefresh kembali nih. Mungkin dulu kita pernah ngobrol-ngobrol soal banyak sih ya Pak. Kalau dulu tuh kita ngomongin soal bagaimana strategi pemerintah untuk mengeluarkan pembiayaan untuk menerbitkan cara-caranya dengan cara seperti apa memenuhi defisit APBN ini. Dulu pernah ngobrol sama Pak Yudi tentang itu. Mungkin boleh di-remind kembali Pak, mungkin ke teman-teman. Tugas Bapak di Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan itu seperti apa Pak? Ya, terima kasih Mbak Wal kesempatannya untuk bisa bicara lagi, bincang-bincang di sini, sharing-sharing meskipun nggak terlalu sering ya, tapi kita betul. Sharing gitu, sharing sedikit pengalaman yang mungkin terpause beberapa waktu ini, karena kita banyak sekali mungkin kegiatan-kegiatannya tim komunikasi di JPPR gitu ya yang padat sekali sehingga meluangkan waktu untuk kami ini cukup terbatas. Sekarang ada kesempatan kami masuk di sini untuk bisa mulai lebih sharing lagi. Betul, untuk sharing gitu ya. Betul. Kalau saya masih di analisis risiko pembiayaan, jadi kami melihat utang dalam kerangka besarnya yang kita sebut dengan portofolio. Portofolio itu kan isinya macam-macam. Jenis instrumen utang itu isinya macam-macam. Di situ yang kita coba kelola untuk meminimalkan risiko. Karena terus terang kalau kita bicara tentang instrumen keuangan, kita bicara tentang risiko. Ya. Kenapa bicara tentang risiko? Karena uang sekarang itu lebih berharga daripada uang besok, kan gitu ya. Oh betul. Ada risiko uang itu hilang. Ya. Nggak ngerasa nggak bisa dipegang gitu. Maksudnya nggak ada uang kartal ya itu bisa dipegang, tetapi yang kita rasakan tuh beda psikologisnya ya, dompet tebal gitu, dompet tipis beda gitu kan. Betul Pak. Tanggal pun itu sekarang menentukan ada tidaknya likuiditas. Nah, betul Pak. Bahasa kerennya likuiditas. Tapi kalau bahasa umumnya ada duit apa enggak gitu kan. Betul. Jadi kita coba kaitkan ke sana. Nah, kita di keuangan, namanya Departemen Keuangan, Kementerian Keuangan gitu ya. Itu lebih melihat kepada itu tadi. Risiko-risiko, baik itu risiko mungkin kalau yang APBN risiko yang besar ya, risiko fiskal. Kalau kami di sini di DJPPR lebih kepada risiko pembiayaannya. Risiko pembiayaan. Pembiayaan dalam hal ini wabil khususnya itu pembiayaan utang, gitu. Karena ada lagi satu pembiayaan investasi, itu di luar operasional yang namanya upper the line sama below the line gitu ya, above the line gitu ya. Itu pendapatan dan belanja, sementara untuk di bawah yang lebih sifatnya jangka panjang itu pembiayaan tadi. Gitu. Jadi kami di sini memitigasi bagaimana mengelola portofolio, khususnya portofolio utang, supaya balance antara biaya kita dengan risiko. Karena balik lagi, kita mau untung besar, harus berani ambil risiko. Gitu ya. Bahasa kerennya tuh high risk, high return gitu ya. Betul. Kalau kita gampangnya aja, kamu mau dapat untung besar, berarti harus ambil risiko. Gitu. Mau dapat untung besar, misalnya kita mau jualan terus dapat untung banyak, sementara pasar ataupun kebutuhan masyarakat sedikit, gimana caranya? Saya harus jual itu ke seluruh wilayah, ke ekspansif gitu ya.
berarti kan risiko. Iya. Waktu saya terbuang gitu kan, Betul. waktu dengan keluarga misalnya gitu. Risiko tadi juga kita mau pergi ke tempat lain kan juga perlu bayar. Ada risiko-risiko menipisnya uang kita misalnya begitu. Jadi banyak sekali risiko dan itu terbayar nantinya dengan return. Gitu. Okay. Jadi kami manage-nya itu. Nah kalau return itu kan untuk kita berinvestasi ya. Yeah. Kalau kami di utang, kebalikannya, berarti biayanya mesti lebih rendah supaya dapat keuntungan lebih tinggi. Jadi komparasinya adalah mencoba untuk memitigasi dan membuat optimal antara pembiayaan utang kita, biayanya ya, dengan risikonya. Oke, jadi kira-kira tugas Pak Yudi adalah bagaimana agar pembiayaan ini dikeluarkan dengan risiko yang terkendali ya Pak? Terkendali gitu. Jadi kalau sudah disinggung mengenai risiko, tadi Bapak tadi kan sudah menyinggung bahwa risiko itu tidak terlepas dari strategi pembiayaan yang kita buat. Dan keputusan pembiayaan negara tentunya Pak untuk membiayai defisit APBN. Nah, apakah boleh nggak Pak dijelaskan bagaimana secara singkat tentang apa itu risiko pasar yang Bapak kelola dan bagaimana risiko ini tuh bisa mempengaruhi investor? Apalagi kan setelah pandemi ini kan kita lihat tren investor itu semakin banyak yang pemula ya Pak ya, karena mungkin uang ada yang tidak teralokasikan untuk liburan dan yang lain, jadi potensi investor pemula ini banyak. Bagaimana Bapak melihatnya? Kalau kita melihat sekarang dari sisi investor, ini saya kebalik sekarang ya. Iya. Tadi kan itu risiko bagi kami pengelola utang. Betul. Ya, sekarang bagaimana kita melihat investor? Iya. Kebetulan di kami kan juga mengeluarkan instrumen untuk investor. Oke. Gitu. Kita investor itu tidak hanya investor besar tapi investor retail. Dalam hal ini kami juga mengeluarkan instrumen untuk investor retail yang mungkin kita sudah kenal ISBN itu ya, baik. SBN retail itu. Iya. Itu kan mungkin rekan-rekan podcast pernah mendengarnya. Nah, dari sisi kita melihat global, ya kondisi global, dan tentunya itu akan berpengaruh kepada risiko. Risiko kan macam-macam itu ya. Betul Pak. Banyak. Yang paling besar yang kita terdampak atau terpapar, bahasa kerennya itu ya, atau terekspos gitu. Yeah. Nah ini nih di risiko itu banyak. Mengelola risiko, bahasa lebih kerennya lagi memitigasi. Memitigasi. Gitu. Jadi betul. ada kata-kata khusus, kata-kata umum gitu. Pasangannya ya Pak. Pasangannya risiko mitigasi berarti ya. Terekspos, termitigasi. Termitigasi. Gitu. Jadi Betul, ini betul. itu yang perlu kita sedikit sharing ya. Tapi itu terminologi, balik-balik lagi ke sana. Dan kita melihat terekspos dengan risiko pasar, risiko operasional ada, ya. Termasuk risiko-risiko lain, ada risiko policy, kebijakan, country risk seperti itu. Baik. Itu juga termasuk risiko. Banyak sekali risiko-risiko yang akan mengekspos dari instrumen keuangan. Tapi kami coba lihat di sini untuk kesempatan kali ini adalah risiko pasar. Risiko pasar. Risiko baik. pasar ini paling besar dan paling kasat mata kalau dilihat. Ya. Misalnya kalau kita punya instrumen apapun itu pasti ada risiko. Ya. Pertama kalau kita mau investasi, kalau kita berinvestasi tentu kita akan melihat juga investasi dalam mata uang rupiah, lokal atau mata uang asing. Ya. Investasi dalam suku bunga tetap atau suku bunga yang mengambang, berubah-ubah, ya. Terus kemudian investasi kita itu kalau misalnya kita punya berinvestasi di ISBN, kan dia punya masa periode waktu misalnya 2 tahun. Betul Pak. 2 tahun kan balik lagi duitnya ke kita. Iya. Terus kita mau menginvestasikannya lagi. Iya. Nah itu ada namanya risiko reinvestasi. Di mana kita mau nanti misalnya nih ya, kita nggak bisa dapetin lagi. Artinya kan ketika ISBN itu dikeluarkan, itu kan tiap saat itu selalu berebut. Kayak tiket war. Betul, kayak tiket konser ya Pak. Tiket konser waktu itu. Iya. Konser apa? Konser ini K-pop biasanya tuh Pak. Oh, sekarang
ada lagi ya apa tuh, anime. Pak? Oh iya betul. Banyak sekali. Kemarin ada Bruno Mars kesini, iya, ya. Betul. Dari Planet Mars. Iya. Ada Bruno Venus mungkin. Ada Bruno somewhere. Sampai Neptunus ya. Iya, gitu. Jadi kita itu sangat bangga ya punya instrumen yang sangat laris. Betul. Waktu itu sempat pernah di bulan beberapa waktu lalu itu, dalam 10 detik ketika itu di-announce sebesar 1 miliar kalau nggak salah ya, kotanya itu udah ludes. Ya, Iya. Tiap jam itu ya. Iya betul. 10 detik itu 10 detik pertama udah habis ludes, ya Pak. Habis gitu. Kalah sih Coldplay Pak. Kemudian akhirnya tekniknya akhirnya malam gitu. Oh iya. Strategi investornya ya malam gitu. Ketika subuh ketika nggak ada yang keluar saat itu masuk gitu. Jadi ini saya ingin menunjukkan betapa itu sangat antusiasnya ya masyarakat. Nah, betul. Di situ kita melihat dari sisi reinvestasi itu artinya kalau kita nggak berhasil mendapatkan instrumen, berarti kan uang kita mau kita taruh di mana? Kemana? Iya betul. Berarti kita harus menaruhnya di instrumen lain. Kalau kita melihat instrumen kita ISBN itu kan memiliki risiko rendah, kemudian returnnya tinggi gitu. Betul. Siapa yang nggak mau seperti itu kan gitu ya? Iya. Kalau nggak dapat ini berarti dia harus di instrumen lain yang relatif risikonya agak tinggi, returnnya agak rendah. Lebih rendah. Gitu. Jadi itu namanya risiko juga bagi investor. Iya. Namanya risiko reinvestasi. Kalau kami, kebalikannya adalah risiko refinancing. Oh. Iya. Jadi kalau nggak ada yang mau beli ini instrumennya susah kita dapetin dana kan? Iya. Gitu. Iya. Jadi itu yang menyebabkan saling ada mutual. Betul. Antara investor dengan issuer, investor dengan penerbit. Iya. Penyedia instrumen investasi. Itu baru satu risiko reinvestasi. Yang kedua risiko tadi. Kalau misalnya kita sekarang berinvestasi kemudian investasinya di mata uang US dollar gitu. Oke. Jadi kalau US dollarnya mengalami penguatan, berarti kan dia atau apresiasi. Apresiasi betul. Istilahnya lagi. Iya. Rupiah itu menguat. Betul. Katakanlah $1 tadinya 15.000, jadi $1 12.000. Iya. Berarti kalau kita naruh uang tadinya punya $100, narik kembali tuh kita narik kan, investasinya kan kurang. Lebih rendah. Ya. Betul. Tadinya misalnya dapat sekitar 1,4 juta di 14.000 ya, kemudian turun ke 12.000 kan jadi 1,2 uang kita kan. Betul, gitu. betul. Nah itu risiko kurs, risiko pergerakan kurs itu. Iya. Dan yang ketiga adalah risiko suku bunga. Iya. Ini risiko suku bunga ini kalau kita tahu di ESBN itu kan ada 2 ya, ada yang tradable, ada yang non-tradable. Betul. Yang tradable itu suku bunganya tetap. Yang non-tradable itu suku bunganya mengambang. Nah, yang suku bunga tetap enak. Suku bunganya naik turun dia akan tetap segitu. Betul. Tidur nyenyak, gitu kan. Tapi kalau suku bunganya mengambang itu naik turun dia. Ketika suku bunga turun kita jadi deg-degan. Ikut turun juga kan. Ikut turun juga. Betul. Suku bunga karena dia mengambang. Kalau naik enak. Problemnya di situ. Itulah risikonya daripada risiko suku bunga. Perubahan suku bunga khususnya untuk yang pinjaman instrumen dengan suku bunga mengambang. Nah, untungnya di ISBN kita itu ada yang namanya floating with floor. Oke. Jadi meskipun dia mengambang, tapi ada batas bawahnya. Oke. Itu enaknya ya. Deg-degannya memang ketika ini naik kita senang ya. Iya betul. Ketika suku bunganya turun kita juga, merasa tidak nyaman. Iya. Tapi merasa tidak nyamannya itu tidak terlalu tidak terlalu parah. Ekstrim ya Pak. Tidak terlalu ekstrim karena ada batas bawahnya. Betul. Dia tidak akan jatuh lebih rendah dibandingkan dengan penetapan suku bunga awal waktu itu. Gitu ya Mbak Awal ya. Iya. Ya, betul. Gitu. Jadi ada batasan
Ya tetap ada risiko, tetapi risikonya ada batasan. Nah ini nanti akan saya ceritakan tentang bagaimana memitigasinya. Oke. Gitu ya. Itu satu sisi. Kemudian risiko-risiko lain terkait dengan risiko pasar, itu ada risiko ekuitas. Ini tergantung dari harga. Misalnya dia harga ekuitas berapa. Biasanya kalau kita investasi dengan indeks, kita akan melihat underlying ekuitas gitu. Harga saham naik turun. Biasanya indeksnya indeks IHSG dipakai, ILQ ya seperti itu. Itu yang digunakan untuk kita berinvestasi juga. Jadi melihat naik turunnya itu. Kemudian ada indeks harga komoditas. Betul. Ya, komoditas juga sering dipakai untuk underlying seperti itu. Jadi itulah beberapa risiko-risiko pasar ya yang kita sering terpapar. Betul. Ya, investasi kita atau kami di sini di pembiayaan kita juga di situ. Jadi tadi ya, kalau lawannya reinvest, dia ada refinancing. Ya, kalau kurs sama ya, Pak, sama-sama punya risiko itu ya. Risiko kurs, risiko suku bunga juga sama. Suku bunga sama. Nah, tadi bedanya cuma itu, kami mengeluarkan floornya ya untuk melindungi sebenarnya investor. Betul. Tapi kalau dari kami sebenarnya kalau kita ndak untuk rakyat ya, artinya kita tidak inilah instrumen untuk masyarakat kita, untuk literasi, untuk memperkuat pemahaman investasi ya, gitu ya. Betul. Kalau kita nggak peduli itu, kita nggak akan buat floornya. Iya. Kan enak tuh ketika suku bunganya turun, ikut turun lagi, jadi beban pembiayaannya pemerintah jadi lebih rendah kecil, gitu. Tapi ini karena untuk literasi, maka ada kebijakan untuk itu. Floornya itu ya Pak ya. Gitu. Oke. Risikonya di situ. Balik lagi, kita mengolah keuangan negara, manfaatnya adalah sebesar-besarnya untuk masyarakat gitu. Betul. Jadi ini sih baru nangkap sih saya kenapa dibikin floor itu. Ternyata memang untuk menumbuhkan habit investasi juga mungkin ya Pak ya di masyarakat ya. Betul. Jadinya itu tadi risiko suku bunganya relatif rendah ya kalau di masyarakat ya Pak ya. Betul. Karena kalau tinggi ikut tinggi seneng, tapi kalau turun nggak sampai kecewa banget. Nggak sampai kecewa banget. Nah itu dia. Tidak sampai kecewa banget. Tetap ada turunnya. Jadi masyarakat bisa belajar. Iya. Ya, belajar. Meskipun sebenarnya belajarnya juga dia tetap balik lagi kepada kemauan dia untuk mengabsorb, kemauan dia untuk menerima risiko. Itu yang disebut dengan appetite. Oke. Risk appetite. Iya. Betul. Ini ada istilah baru jadi. Iya. Oke Pak. Nah tadi kan mungkin udah dijelaskan beberapa risiko ya Pak. Mungkin dari sisi investor dan juga pemerintah sebagai issuer surat berharga begitu. Nah mungkin kembali lagi sebagai pengelola risiko pasar Pak, pengelola risiko di pembiayaan di negeri ini di Indonesia begitu Pak. Tadi mungkin sempat disinggung mengenai diversifikasi ya Pak, perbedaan pembagian ya Pak ya. Bisa dijelaskan lebih lanjut Pak, bagaimana diversifikasi ini bisa membantu mengurangi risiko pasar yang sudah disebutkan oleh Pak Yudi tadi. Ya, tadi sempat kita singgung mengenai mitigasi. Betul. Ya. Jadi tadi kita kenal dulu dengan jenis-jenis risiko, kemudian bagaimana sih risikonya itu terbentuk, terjadi, kenapa sih dibilang risiko. Kita kan tahu kalau risiko itu adalah deviasi atau apa yang kita harapkan terus kemudian nggak tercapai. Betul. Ya. Jadi kalau misalnya saya sering ngasih contoh tuh kalau kita kuliah gitu yang baru masuk kampus, kita pengen IP-nya itu dapat 3,5 gitu ya. Iya, betul Pak. Tapi ketika kita masuk ternyata misalnya kita kerja nih, kuliah sambil kerja, toto banyak acara. Bapak ngadepnya ke sini Pak, kan agak sedih saya. Jadi, karena banyak invest. Oh iya betul. Jadi itu terus kemudian nggak sempat belajar. Iya Pak. Sehingga IP-nya tiba-tiba 3,0. Iya betul Pak. Itu kan risiko.
ekspektasinya 3,5. harapannya 3,5 dapatnya 30, 3,0. Itu kalau kita kenal dengan namanya risiko downside yang selama ini kita kenal risiko itu kan pasti risiko itu jelek gitu ya. Iya betul Pak. Itu downside-nya gitu. Tapi kemudian ada ternyata situasi mendukung, pimpinan mendukung, teman-teman mendukung, kasih contekan segala macam. Dapat 38 gitu kan. Wah. Tinggi nih dari ekspektasi. Itu risiko juga. Itu risiko juga ya Pak? Iya, risiko namanya upside. Tapi sisi bagusnya. Jadi semua berisiko. Hidup ini penuh risiko. Betul. Tidak ada yang even di negara yang kayak Korea Utara gitu ya. Itu dia berisiko juga. Iya. Risikonya tahu kan? Ya. Kalau melanggar langsung itu. Iya, betul. Pimpinan tertinggi mengambil tindakan. Betul. Itu. Tapi maksudnya kehidupannya, artinya risikonya mungkin di sana di manage ya, karena di situ mungkin negara sifatnya negara sosialis. Kalau kita sosialis kan, kamu punya sapi 2, tolong dibagi ke temanmu 1 gitu. Berapa loh. Ya Pak ya. Fasis itu beda lagi modal negaranya. Nah ini betul. Kalau kita di risiko kita manage itu naik turunnya. Jadi kalau tadi saya bilang risiko ini bikin orang tidak nyenyak tidur. Betul. Ya kan? Kalau dia beda aja, misalnya apalagi turun, tambah nggak nyenyak, naik pun deg-degan, ya nggak? Iya sih. Saya, IP saya nih sekarang 37 nih. Iya. Kan ada tuh tadinya 35 kok sekarang 37. Pasti pingin ke depan bisa nih 38. Iya lagi. Gitu kan? Iya enggak? Betul. 39 pasti bisa. Betul. Mencobalah ke situ. Namanya rational expectation. Oh iya Pak. Itu istilah juga. Iya. Ekspektasi yang rasional wajar secara perilaku, financial behavior gitu ya. Itu ada. Behavior kita pasti begitu kan? Kayak orang sorry nih, judi. Iya betul. Judi kan orang dikasih dulu tuh, penang. Jadi terus kemudian nagih ya Pak. Nagih ketagihan. Makanya kan sekarang cukup besar tuh di sini marketnya. Gitu. Betul. Itu yang nyenyak tidur itu yang tidak tidak bisa kita hindari dengan risiko. Tapi ya pertama adalah untuk memitigasi itu adalah kita mencoba untuk menyamakan risiko itu pada ekspektasi kita. Oke. Ya. Jadi sesuaikan dengan ekspektasi. Contohnya tadi risiko kurs aja. Betul. Kurs biar nggak naik turun, caranya bagaimana? Misalnya kita berinvestasi sekarang $100. Iya. Saya beli investasi yang $100, saya bayar pada kurs 15.000 misalnya gitu ya. Kemudian tahun depan ini jatuh tempo ya. Terus kemudian saya pasti akan menguangkan itu. Saya takut nih tahun depan jangan-jangan nanti kursnya menguat. Karena kalau kita lihat nih sekarang kan Fed fund rate udah menurun gitu kan ke depan, kurang lebih akan market menjadi lebih kondusif dan kita lihat DXY namanya ya, itu indeks dolar itu mungkin sedikit melemah karena pemangkasan suku bunga, sehingga capital flow nanti akan ke emerging market ya, seperti Indonesia. Jadi penguatan rupiah. Itu diperkirakan ke depan. Jadi kan saya nggak mau tuh. Betul. Saya bayar 15.000 sekarang, dapatnya ya $100 kan 1,5 juta tuh saya bayar. Nanti tahun depan rupiah 14.000 cuma 1,4 kan nggak mau. Betul. Makanya saya lakukan pertama tuh namanya hedging. Saya mengunci posisi saya. Kunci. Misalnya saya deal ataupun melakukan transaksi dengan counterpart. Counterpart itu lawan transaksi kita gitu ya. Lawan transaksi kita hedging kan. Hedging itu bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya lindung nilai. Lindung nilai. Ke belakang lagi ya. Mungkin 30 tahun lalu pemagaran namanya. Iya kan hedge ya. Pemagaran. Gitu. Pemagaran. Lindung nilai. Yang dipagarin tuh ini ya Pak, berarti nilainya. Nilai tukar.
jangan sampai dipagari, jangan sampai dia naik turun. Oh iya. Iya kan? Oke. Magarin itu kan jagain. Betul, biar nggak keluar kan biaran kita gitu istilahnya. Biar tetap di 15.000 gitu. Siap. Biar dia nggak naik ke 18 atau turun gitu. Betul. Jadi tetap saya nggak mau ke 18, saya nggak mau juga dia ke 12. Pokoknya saya mau tidurnya nyenyak gitu. Iya. Itu intinya. Jadi dipagarin di situ, di hedging. Itu saya harus melakukan transaksi hedging menggunakan instrumen yang berbeda, instrumen lawannya gitu. Jadi transaksi yang kita lakukan transaksi lawan. Gitu. Jadi supaya nanti ketika ini dolarnya turun, misalnya dolar turun itu maksudnya menjadi 18.000 ya, dolarnya apa? Melemah. Kebalikan ya, dolarnya melemah tuh ke 14.000 ya. Dan nanti akan ditutup dengan instrumen derivatif yang saya punya gitu. Oh, iya. Saling menutup, jadi tidak ada untung, tidak ada rugi. Itu hedging. Oke. Memang ini hedging itu agak kompleks karena melibatkan dua instrumen. Terus kemudian juga ada beberapa kejadian di masa lalu yang kemudian membuat masyarakat ataupun investor tuh kurang berani mengambil hedging gitu. Karena ada mungkin masalah pencatatan atau persepsi itu pasti diperkirakan itu ada untung ruginya gitu. Jadi memang masih belum begitu berani untuk kesana ke hedging gitu. Itu pertama kaitan tadi dengan locking. Terus ada lagi yang tadi awal sampaikan itu yang diversifikasi. Diversifikasi ya. Diversifikasi terutama sekali digunakan untuk risiko-risiko yang tidak sistematik. Jadi tidak sistemik gitu. Jadi kalau dia sistemik kan semua ini yang semua akan mempengaruhi, kita tidak bisa melawan. Kita tidak bisa melawan pasar. Jadi kita mengikut. Tapi kalau risiko yang sifatnya non sistemik itu bisa kita atur. Misalnya jumlah instrumennya kita perbanyak. Jadi kita cari tadi kan saya bilang waktu hedging tuh ada instrumen lawannya ya. Iya betul. Ketika underlyingnya deposito saja dalam dolar itu turun nilainya, digantikan dengan instrumen derivatif, katakanlah ambil forward gitu. Forwardnya naik, ini turun naik, seimbang set di nol gitu ya. Betul. Diversifikasi juga gitu. Diversifikasi itu ada berbagai macam instrumen. Nanti cari, misalnya contoh gampangnya di saham. Ya. Coba. Ada saham yang bisa ketika kondisinya katakanlah waktu pandemi gitu ya, kondisinya dia untung. Betul. Banyak yang nyari, misalnya saham telekomunikasi, kan banyak orang pakai Zoom, kerja dari rumah, itu ya, itu naik itu harga sahamnya. Di sisi lain yang logistik seperti transport itu turun karena nggak banyak yang pergi. Betul. Jadi ini bisa di set off, kita beli sahamnya logistik, beli sahamnya yang telekomunikasi. Jadi keuntungan di sini men-set up kerugian yang di sini. Jadi kan nol, itu diversifikasi. Gitu. Hal yang kebalikan terjadi setelah pandemi, orang nggak pakai Zoom lagi. Betul. Harus WFO, transportasi. Transportasi jalan gitu ya. Iya, betul. Gitu. Balik nanti jadinya. Gitu. Jadi diversifikasi itu dilakukan. Kalau diversifikasi sih sebenarnya lebih kepada yang sifatnya mitigasi yang sifatnya sederhana ya. Sederhana artinya kita coba menambah saja berapa jumlah instrumen yang kita miliki. Kalau kita lihat secara teori itu 18 instrumen cukup optimum. Tapi ketika 18 itu bertambah, itu tidak akan ada nilai tambahnya lagi. Gitu. Jadi ketika kita investasi misalnya 1 instrumen, 2 instrumen gitu ya, itu cukup besar pengaruhnya, 3 instrumen, 4 instrumen, sampai dengan 18 instrumen. Setelah 18 itu udah nggak terlalu banyak pengaruhnya. Jadi signifikan ya Pak, setelah itu ya? Penurunan risikonya gitu. Sama kayak kita punya baju, diversifikasi kan, saya contohkan gitu, kalau kita
punya baju misalnya putih semua, iya. atau hitam semua gitu ya. Iya. Katakanlah besok mau ada acara di pantai, iya. pakai hitam kan kepanasan dong, ya. Waduh nggak punya, itu risiko kita. Oh iya betul lagi. Nah, makanya Belilah kita harus kan Pak. beli. Makanya kalau punya baju macam-macam warnanya tergantung. Malam misalnya acara ceria pakai baju cerah gitu iya, kan. Betul. Siang acara ini misalnya ada doa bersama, Betul, putih putih gitu ya, betul. jangan hitam nanti kan dikira gimana gitu kan. Ya, kalau misalnya berduka hitam, gitu. Jadi iya. customize dia. Gitu. Itu sih risiko kita untuk saltum itu. Iya betul. Salah kostum itu sedikit ya dengan adanya diversifikasi pakaian kita gitu. Betul. Itu beberapa mitigasi ya, diversifikasi, hedging ya. Kemudian yang lain juga seperti misalnya tadi kita ngambil instrumen yang memiliki floor. Iya. Nah, meskipun ada risiko tapi risikonya nggak dalam turunnya gitu ya. Itu salah satu upaya juga bagi investor kalau dia mau cari dia floating with floor gitu. Ya, itu jarang yang ada floating with floor ini sebenarnya instrumennya, tapi ISBN memperkenalkan itu. Yang model-modelnya sama adalah itu auto cut cut loss gitu ya. Misalnya ketika kita berinvestasi, kalau misalnya ada loss langsung di-cut itu oleh si manajer investasi kita. Ya, mereka yang menyetop gitu. Stop bleeding gitu katanya. Betul. Ya, pendarahannya di stop. Hal lainnya juga seperti misalnya reksadana terproteksi gitu ya. Proteksi kalau sampai berapa turunnya dia akan diproteksi seperti. Jadi proteksi seperti itu yang banyak. Mungkin perlu kita bedakan juga nih, manajemen risiko itu kan bagaimana menghandle risiko. Betul. Ada yang membiarkan, ada yang mentransfer ke pihak lain gitu kan ya. Yang di sini kita coba untuk membahas dari sisi kita menggunakan instrumen keuangan ya. Memang ada kita membeli insuransinya seperti itu ya. Seperti yang terproteksi itu kita bayar insurans sebenarnya gitu. Itu salah satu contohnya, dan masih banyak lagi sebenarnya cara-cara kita untuk memitigasi risiko itu ya. Betul. Tentunya ada cost di situ ya, semakin tinggi semakin bisa kita meminimalisir risiko, semakin tinggi mungkin cost-nya seperti itu. Jadi high return, high risk, low cost, high risk, low cost, low risk gitu ya. Kebalikan. Kalau return kebalikannya, kalau cost sama. Seimbang ya Pak. Gitu. Hidupnya berimbang khususnya. Nah gitu. oke Pak. Jadi kan tadi kan mungkin udah dijelaskan bahwa strategi untuk mengelola risiko itu banyak ya Pak. Ternyata kan dan itu bisa diimplementasi untuk investor retail ya Pak ya. Berarti kan apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah itu sama dengan apa yang bisa dilakukan oleh investor pemula ya Pak. Mungkin ada beberapa nomenklaturnya yang berbeda, tapi sebenarnya sama ya Pak. Konteksnya sama kan, sisi yang berlawanan. Pemerintah mengisu, dia membeli gitu. Begitu. Nanti kalau misalnya kita ada SBN-nya yang falas, kan nanti pasti tertarik juga investor retail ya. Betul. Dia harus siap-siap untuk memitigasi risiko kurs tadi. Gitu. Kalau risiko suku bunga kan yang tadi dia di ISBN retail yang non tradable dia beli kan. Betul. Reinvesting jangan khawatir. Karena meskipun serinya satu ini habis ya. Bulan depannya ada lagi gitu. Jadi tidak usah khawatir. Jadi kalau kita balik-balik ya ke ISBN ya, ISBN retail kita relatively risikonya terjaga lah ya, dengan return yang cukup tinggi. Gitu. Oke Pak, iya. Jadi kan mungkin kalau untuk risiko reinvesting bisa sangat minim ya Pak ya. Nah mungkin sebenarnya kalau yang saya lihat kan mungkin sebelum ke reinvesting sekarang itu kan kalau kita lihat kan memang banyak ya Pak ya investor-investor pemula nih gitu. Nah tapi kadang itu
pengalokasian uangnya itu kadang tidak ke instrumen yang benar atau bahkan tidak digunakan untuk investasi gitu Pak. Nah, kalau sebagai issuer surat berharga negara nih melihat sebenarnya ini kan potensi besar Pak di situ. Nah, apa yang bisa Bapak utarakan, apa yang bisa dijelaskan, penjelasannya apa mengenai literasi keuangan dan investasi ini menjadi satu hal yang krusial juga Pak di pasar investor kita di Indonesia. Ya, saya tadi utarakan, saya coba selatankan. Oke, timur kan boleh barat. Ya, Mbak Awal. Jadi kalau kita melihat sebenarnya ini evolusi dari literasi keuangan di masyarakat. Yeah. Kita melihat tahun 80-an kita mencoba untuk menabung gitu ya. Betul. Terus sekarang ini eranya investasi. Dibedakan juga antara menabung dengan investasi. Mungkin rekan-rekan sudah memahami itu ya. Investasi itu berbeda dengan menabung kan gitu ya. Menabung sekarang tuh malah jadi hanya untuk transit uang aja gitu ya. Bagaimana uang dapat terus kemudian di situ dialokasikan, ada yang untuk belanja, ada yang untuk diinvestasikan gitu ya. Ada yang digunakan untuk macam-macam lah, saya mungkin tidak akan bahas jaga-jaga emergency seperti itu. Di sini untuk era baru ini kita melihat masyarakatnya juga berbeda. Betul. Silent generation, baby boomers gitu kan ya, millennials, X gitu kan ya. Sekarang mereka berbeda. Tentu kebutuhan berbeda, sumber daya berbeda, terus kemudian apa yang menjadi keinginan juga berbeda. Habitnya berbeda, habit belanja, habit termasuk sekarang habit investasi. Yeah. Makanya sekarang tuh getol diperkenalkan supaya kita bisa setidaknya menyamai generasi sebelumnya. Banyak yang mengeluh gitu ya. Sekarang generasi kok susah membeli rumah gitu. Sementara tahun generasi baby boomers itu rumahnya bisa sekian. Meskipun misalnya waktu itu gajinya nggak seperti sekarang gitu ya. Terlepas dari inflasi gitu ya. Gitu ya. Tapi memang kondisi. Kita lihat penduduk aja. Dulu penduduk sedikit, yang rebutan kue kan sedikit. Sekarang banyak ya. Rebutan lebih banyak. Makanya getol diperkenalkan literasi supaya apa? Supaya kita sadar. Kita tidak menampik yang namanya rasional expectation kita ya. Dari kita kecil, kemudian dewasa, bekerja, gitu kan pasti ada ekspektasi kan. Betul. Kemudian menikah itu udah beda pandangannya. Gitu. Jadi emang itu yang membawa kita kepada kesadaran kita untuk pertama belanja, spending uang kita, berinvestasi juga gitu. Makanya sekarang tuh literasi keuangan khususnya itu sangat diperlukan sekali karena itu tadi beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita tidak bisa terlena ya, dan juga kita tidak bisa mengklaim bahwa saya ini sekarang hidup berbeda. Saya punya ekspektasi seperti ini. Boleh, tapi kita melihat ke depan. Kadang-kadang kan gitu ya. Pandangan ke depan itu dikaburkan. Memang di sisi lain ada yang menyatakan juga bahwa saya untuk hidup sekarangnya susah, gimana saya harus ke depan gitu. Ya. Memang ini hal-hal yang menjadi tantangan juga. Betul. Saya tidak akan bilang juga begini. Sediakan separuh atau sepersekian. Karena memang kebutuhan ya mungkin berbeda. Makanya kembali lagi kita yang mengatur diri kita. Ini bisa kebutuhan seberapa. Kemudian yang bisa disimpan seberapa. Jadi memang persentase itu ya mungkin teman-teman di financial planner itu sudah memahami hal itu. Dan tentunya kita akan melihat juga dari sisi kemampuan penghasilan, kemudian juga dari sisi penghasilan yang terutama sekali, kebutuhan kita juga ya, dan
tentunya jangan lupa untuk mengupdate kita terus. Artinya kita harus berkembang. Pertumbuhan kalau di negara kan pertumbuhannya bagaimana bisa mensejahterakan masyarakat. Kalau di sini di internal individu mungkin bagaimana kita meningkatkan kapasitas kita sehingga nanti return yang kita bisa dapatkan dari kita berkarya, berkinerja itu jadi lebih tinggi. Betul, gitu. betul. Jadi ini perlu literasi investasi di situ kan. Nah, literasi investasi apa aja? Ya tadi pemahaman untuk belanja tadi, spendingnya tadi ya. Plus sama lagi psikologinya itu. Nah itu sih Pak. Mungkin perlu dikembangkan. Jadi psikologi behaviornya kita itu bagaimana kita bisa memanage itu. Dan ini tidak mudah, susah. Manajemen investasi seperti manajemen psikologi itu perlu komunitas mungkin ya. Kalau kita nggak di komunitas mungkin agak susah mempengaruhi. One on one tuh nggak bisa. Kalau komunitas kan ada faktor eksternal juga ya. Iya. Kemudian juga bilateral mungkin ada temannya sebelahnya, oh dia mau investasi di Bitcoin gitu misalnya ya. Dia ikut di situ. Tapi secara komunitas dia punya katakanlah dana raksa planner kan. Nah, itu kan juga bagus kan masuk situ gitu kan. Nah, itu termasuk juga di sana. Jadi psikologi dan juga dari sisi hard knowledge-nya gitu. Yang tadi kami sampaikan di sini kan terkait hard knowledge ya. Mungkin nanti one time kita bicara tentang behavior gitu ya. Betul. Karena behavior juga luas, mungkin kita mulai dari yang kecil-kecil nanti. Iya, betul. Mungkin ini sih Pak, ini biasanya dipotong TikTok nih. buat pemula sih Pak mungkin. Tadi kan udah disinggung mengenai pentingnya literasi itu untuk keputusan investasi. Mungkin lebih dalamnya kita bisa diskusi sama financial planner. Tapi Pak melihat mungkin tadi kita kan sekarang generasi sekarang ini gampang FOMO ya Pak ya. Mungkin kalau FOMO belanja itu hal lain. FOMO investasi ini kan suatu hal yang dua sisi mata uang begitu Pak. Mungkin di satu sisi baik karena investasi, tapi kadang itu pemilihannya itu kadang kurang tepat atau tidak sesuai dengan kebutuhannya itu tadi Pak. Nah, melihat mudahnya sekarang itu Pak mengakses instrumen investasi itu kan sangat mudah ya Pak. Ya sekarang lewat aplikasi apapun tuh kayaknya menawarkan itu begitu Pak. Gimana sih Pak kira-kira simpelnya aja investor pemula atau anak-anak muda ini taking action pertama kali investasi FOMO-nya itu lebih baik kemana kalau saran Pak Yudi kira-kira? Jadi kan tadi sudah kita bedakan antara tabungan dengan investasi. Betul, jadi Pak. Investasi itu dia sebenarnya punya jangka waktu. Iya. Jadi dalam waktu setahun saya bisa menghasilkan return berapa dari investasi saya. Kemudian dananya juga itu sengaja atau dialokasikan untuk itu. Sama misalnya investasi saya pada misalnya banyak yang bilang anak saya investasi saya gitu kan. Oh iya gitu kan. Ini kan kita bicara tentang investasi kan. Kita mencurahkan waktu untuk situ, kemudian kita alokasikan dana. Betul. Memang kalau untuk masuk di awal itu lebih banyak dilihat pertama kan dari sisi itu tadi behavior tadi ya. Berapa kami berani mengalokasikan dana untuk situ, terus kemudian appetite tadi. Appetite, betul. Saya ngambil risiko berapa? Kan kadang gini, kita melihat orang belajar nyetir deh. Iya. Kalau dia appetite to risk-nya tinggi, dia berani ngambil risiko. Saya berani nyetir, begitu nyetir langsung bisa gitu ya. Karena dia berani ngambil risiko, nabrak nggak apa-apa gitu. Tapi kalau orang yang takut-takut, kan bisa seminggu dia belajar nyetir kan nggak bisa nah, gitu. Ini juga gitu. Memang kan beda antara orang yang risk taker dengan risk averse. Yang berani ngambil risiko dengan yang menghindari risiko. Jadi ya dia tadi jangan disamakan juga nih karena beda risk appetite ya. Ada yang dia kok cuan ya gitu kan. Returnnya tinggi banget sementara kok saya gini-gini aja gitu. Dia berani ngambil risiko. Iya, betul Pak. Berani ngambil risiko dan berani itu tadi kehilangan uangnya gitu. Tapi kalau dari sisi kita, tentu kita maksudnya yang average ya, yang rata-rata ini kan mungkin risk averse gitu kan, takut gitu kan. Apalagi kita bulanan dapatnya ya.
tidak harian gitu. Kalau bulanan kita harus nunggu. Kalau harian ya kita biasa investasi terus. Betul. Nah gitu perlu hati-hati. Jadi kita melihat itu tadi. Pertama pakai instrumen yang risikonya rendah, plus ininya tinggi. Terus terang SBN ini itu kan menjadi risk free rate. Rate-nya itu menjadi risk free. Salah satu risk free instrumen. Risk free instrumen itu instrumen yang bebas risiko. Karena biasanya risk free itu diterbitkan oleh negara atau bank sentral. Ya, di sini kita ngomong tentang SBN. Jadi yield-nya atau rate-nya SBN itu yang berupa yield tadi atau imbal hasil itu digunakan sebagai acuan untuk instrumen bebas risiko. Kalau kita perdalam lagi pelajaran mengenai keuangan itu ada namanya penilaian instrumen. Menilai instrumen keuangan itu dia menggunakan berbagai macam variabel gitu ya, berbagai macam komponen. Salah satunya adalah risk free tadi. Jadi minimum kalau kita berinvestasi harus memiliki return sebesar risk free itu. Makanya setiap kali ada kalkulasi mengenai berapa sih harga aset, pasti salah satu komponennya ada risk free. Karena itu minimum risiko yang harus didapat gitu. Iya, Pak. Jadi risk free. Jadi kembali lagi bahwa kita waktu mau berinvestasi berinvestasi sama Mbak Awal gitu, kita harus punya itu tadi. At least return saya yang harus saya dapatkan adalah di risk free itu. Kebetulan instrumennya ada, saya nggak sekalian promote instrumennya ISBN tadi. Iya, ISBN ini udah risk free, returnnya nilalanya tinggi. Betul. Bahkan ada floornya. Dilindungi lah itu, nggak sampai terjun bebas ya Pak. Betul. Itu yang kesana dulu at least kesana dulu. Mencoba untuk kita mengasah. Ambil dulu yang non tradable. Kan gitu ya. Baru kemudian yang tradable sedikit-sedikit harganya naik turun. Udah mulai analisa ya Pak ya. Analisis bagaimana ya. Meskipun sebenarnya aman. SBN kita yang tradable, yang ISBN retail itu ya, itu kan sebenarnya premium tuh ya, premium bagus banget, jarang turun harganya gitu. Itu yang kedua, yang ketiga nanti baru mungkin ke korporat gitu ya, makin tinggi kan obligasi, saham gitu ya, risikonya, forex. Terakhir mungkin yang Bitcoin soal forex gitu ya, itu juga makin tinggi ke situ. Tapi nanti samping itu juga teman-teman coba mulai jajaki tadi masalah diversifikasi, hedging tadi. Hedging itu terutama untuk yang kurs tadi ya. Kalau misalnya instrumen-instrumen obligasi relatively kecil. Aman ya Pak. Ininya risiko nggak terlalu. Risiko nilainya juga obligasi kalau kita pegang sekarang megang aja gitu, balik-balik duitnya sama. Gitu. Kecuali korporat ya. Waktu di pandemi banyak korporat yang ditunda gitu. Harusnya jatuh tempo tunda karena kondisi ya. Tapi sekarang mudah-mudahan sudah membaik. Gitu. Jadi mulai dari yang mudah, terus yang juga tidak kalah pentingnya adalah itu tadi, ketika diiming-imingi dapat untung jangan kelanjut gitu ya. Kelanjut gitu. Ada batasan. Boleh meningkat tapi tetap terukur gitu. Terukur dan tadi imbangi dengan derivatifnya itu. Enggak semua mesti di hedging. Ya. Partial hedging boleh, karena hedging mahal ya. Sebagian aja. Nanti itu dampaknya kepada itu. Risiko itu ada nilainya. Yang namanya value at risk. VAR itu. Nah, itu nanti itu yang dilihat nih. Seberapa besar saya bisa rugi, potensi saya rugi dalam jangka waktu setahun misalnya. Atau jangka waktu tertentu. Itu lebih lanjut lagi nanti. Ini kayaknya kita butuh 7 episode lagi nih sama Pak Yudi kayaknya ya Pak. Iya. Itu langit ke-7. Kenapa mesti 7 ya? Saya tidak setuju. Saya tidak se-9 gitu. Kenapa nggak begitu makanya. Ya? Nah mungkin tadi udah diulas ya dari sisi issuer
surat berharga, bagaimana mungkin investor pemula ini memutuskan ke instrumen mana untuk berinvestasi. Dari sisi pengelola risiko itu pasti mengembalikan lagi ya ke investornya ya Pak ya, di profil risiko yang mana begitu ya Pak? Appetite-nya betul, appetite risk-nya seberapa begitu. Nah tapi memang untuk di tataran yang risk free atau yang aman itu mungkin bisa dimulai dengan ISBN, surat berharga negara retail. Nah, mungkin kita sudah ke kesimpulan Pak terakhir, mungkin pesan Pak Yudi sebagai pengelola risiko pembiayaan, apa sih Pak pesannya untuk para investor pemula di Indonesia? Oh jadi kita sekarang buat paper ya sampai ke kesimpulan. Tadi latar belakang, metodologi, diskusi. Betul. Jadi memang kalau kita melihat apa yang kita bisa sampaikan ke investor pemula adalah memang itu tadi, kembali lagi bahwa risk free rate itu adalah tingkat terendah yang teman-teman kalau mau berinvestasi harus dapatkan itu. Too good to be true itu ada kan? Ada yang bilang saya bisa melipat gandakan uangnya jadi 20% gitu kan. Itu kan terlalu muluk-muluk gitu ya. Itu yang perlu kita perhatikan. Jangan sampai kita tergiur di sana. Mulai dengan yang terendah dulu dan teraman. Itu tadi yang saya bilang, kita masuk ke salah satunya adalah ISBN. Betul. Masuk ke situ, returnnya cukup tinggi, aman. Di sisi lain yang tadi, yang 20% tuh dari mana kita tahu amannya, gitu kan? Amannya apakah dijaga di atas kertas misalnya tertulis. Meskipun di atas kertas tertulis, kadang-kadang kalau kita misalnya mau one prestasi, kita akan keluar ongkos banyak. Ya, kita harus ke pengadilan, ke aparat berwenang dan segala macam, itu kan menguras jadinya. Jadi kembali lagi kita tidak peduli teman-teman sekalian risk appetite-nya di mana, mulailah dari yang paling sederhana dulu. Ketika meranjak ke semakin susah, semakin menantang, bekali diri kita dengan hedging tadi, bekali diri kita dengan senjata. Jangan kita naked position, kita berhadapan, kalau kita jatuh ya mati konyol kita kan. Kita harus siapkan pagar-pagar kita yang mana kita kenal dengan namanya mitigasi risiko, baik diversifikasi, hedging maupun loss stop tadi gitu ya, yang bisa kita manfaatkan untuk bisa menangani risiko kita. Yang penting tidur nyenyak, awali harimu dengan senyuman. Simulan. Baik, terima kasih Pak Yudi. Jangan lupa tidur nyenyak ya Pak ya. Awali harimu dengan senyuman gitu. Investasi ke instrumen yang mungkin risk free ya Pak ya, seperti ISBN pastinya. Baik, terima kasih Pak Yudi atas waktunya dan insight-nya luar biasa sekali. Nggak cuman rekan DJPPR, mungkin saya juga banyak hal baru yang baru saya tahu setelah berdiskusi dengan Bapak, bahwa jelas literasi keuangan itu bukan hanya penting Pak tentunya di Indonesia ini, tapi juga mungkin krusial untuk bagaimana menavigasi investasi dengan cerdas tentunya, terutama di tengah dinamika pasar tadi dari sisi pasarnya yang selalu berubah. Jadi bagi para rekan DJPPR tentunya ingat untuk selalu mengedukasi diri dan membuat keputusan finansial yang juga terinformasi. Karena di dunia investasi keputusan yang cerdas itu bisa membuat perbedaan besar untuk mencapai tujuan. Begitu Pak? Betul. Ya, cerdas berinvestasi tadi. Jadi kita tidak melengkapi diri kita tanpa senjata gitu ya. Ketika ke medan perang, modal yakin ya, tapi perlu kelengkapan senjata supaya tidak mati konyol ya Pak ya di tengah-tengah. Baik, tentunya jangan lupa untuk tidak terburu-buru, tetap disiplin, jadi mengenali diri kita sendiri ya Pak ya, bagaimana appetite risk itu, dan tentunya bagaimana kita meningkatkan pengetahuan mengenai instrumen-instrumen investasi yang mungkin sekarang banyak sekali macamnya. Pengetahuan yang dipentingkan bukan pengetahuan tentang instrumennya, tetapi lihat dulu bahayanya dan returnnya. Kalau kita
pengetahuannya banyak. Iya betul Pak. Bitcoin kita coba ke sana, tapi kalau kita nggak tahu bahayanya ya. Kenali ini ya Pak, bahayanya ya Pak, berarti ya, kenali bahayanya dari, dulu gitu kan. Iya betul. Jadi kita menyiapkan strategi strategi perang gitu. Menyiapkan senjata apa saja yang bisa kita bawa ya Pak ya untuk perang di pasar keuangan ini. Tentu ya. Terima kasih Pak Yudi sekali lagi. Sampai jumpa rekan DJPPR di episode selanjutnya. Jangan lupa bahwa investasi terbaik adalah literasi kita. Terima kasih. Sampai jumpa.